Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto. Kali ini saya mau membahas mengenai konsep database management system dari bukunya Hover, chapter 3 tentang Enhanced Entity Relationship Diagram. Chapter ini sebenarnya sambungan dari chapter yang sebelumnya, chapter 2. Jadi kalau di chapter yang kedua kemarin, kita sudah berdiskusi tentang bagaimana membuat entity relationship diagram atau diagram hubungan antar entitas yang menunjukkan bagaimana setiap entitas itu berinteraksi dalam basis data. Nah, konsep yang kali ini yang akan kita bahas adalah entity relationship diagram, tetapi untuk model yang lebih advance ya. Jadi ada kalanya entity relationship diagram yang sudah kita buat itu perlu diperbaiki dan dibuat lebih detail lagi. Maka nanti akan kita lihat di bab ini bagaimana membuat konsep entity relationship diagram yang lebih detail dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. After studying this chapter, we should be able to achieve all of this objektif ya. Jadi setelah mempelajari bab ini kita diharapkan bisa memahami beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan istilah-istilah kunci. Beberapa istilah kunci yang ada dalam bab ini yaitu Enhanced Entity Relationship Model, kemudian nanti ada istilah subtype, supertype. Nanti akan kita lihat subtype, supertype itu seperti apa, attribute inheritance, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, diharapkan kita dapat memahami kapan penggunaan relationship dengan model supertype dan subtype itu bisa kita gunakan ketika kita membuat pemodelan data. Kemudian yang ketiga, use both specialization and generalization as techniques for defining supertype or subtype relationship. Jadi untuk tujuan yang ketiga ini diharapkan kita dapat memahami konsep spesialisasi dan generalisasi dalam teknik pembuatan relationship dengan model supertype dan subtype. Nanti akan kita lihat bedanya specialization dan generalization itu apa. Kemudian yang keempat, specify both completeness constraints and disjointness constraints in modeling supertype or subtype relationship. Nah ini kalau kemarin ketika di chapter yang kedua kita memahami bahwa dalam membuat entity relationship diagram itu ada batasannya, ada constraint-nya. Maka sekarang di supertype or subtype relationship juga ada constraint-nya, completeness constraint dan disjointness constraint. Nah, nanti di video-video berikutnya akan kita lihat apa yang dimaksud dengan completeness dan disjointness constraint itu dan penerapannya seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya kita diharapkan dapat menerapkan, mengembangkan hierarki supertype dan subtype itu pada situasi bisnis yang real, yang sesungguhnya. Kemudian yang keenam, develop an entity cluster to simplify presentation of ER diagram. Diharapkan kita bisa mengembangkan cluster entitas untuk membuat penyajian ER diagram itu menjadi lebih sederhana. Kemudian yang ketujuh, explain the major features and data modeling structures of a universal package model. Ya, diharapkan kita dapat menjelaskan fitur-fitur utama dan struktur data modeling dari suatu paket model data. Dan yang terakhir, describe the special features of a data modeling project.
when using a package data model. Diharapkan kita dapat menjelaskan sebenarnya fitur-fitur khusus apa saja yang ada dalam permodelan data ketika kita menggunakan paket model data. Nah, ini adalah beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Maka nanti silahkan disimak beberapa video yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk video yang pertama ini pembahasan saya hanya akan sampai di introduction dulu untuk mengenalkan apa itu enhanced entity relationship diagram. Oke, poin yang pertama di sini, entity relationship model has been suitable for modeling most common business problems and has enjoyed widespread use. Jadi hubungan antar entitas itu seperti yang kemarin kita diskusikan di chapter yang kedua, itu adalah tools ya, atau teknik yang paling umum yang digunakan untuk membuat permodelan data. Maka kemarin ketika di kelas ada yang menanyakan kenapa sih kita mempelajari entity relationship diagram, maka ya jawabannya adalah agar kita bisa memahami bagaimana setiap entitas dalam suatu basis data itu berinteraksi satu sama lain, sehingga nanti database yang kita buat itu bisa menunjukkan bagaimana alur data yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan. Nah, tetapi kemudian di poin yang kedua, however, the business environment has changed dramatically since that time. Jadi meskipun kita sudah paham bahwa model hubungan antar entitas itu sudah banyak digunakan, ya, entity relationship model itu banyak dipakai untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan bisnis. Tetapi di poin yang kedua kita diingatkan oleh Hover bahwa lingkungan bisnis itu kemudian mengalami perubahan secara dramatis ya hingga saat ini kan gitu. Kita bisa melihat bahwa di sekitar kita banyak sekali perusahaan-perusahaan bisnis yang mengalami perubahan, ya, mulai dari perubahan proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, perubahan seperti apa yang dimaksudkan gitu ya? Maka di poin yang ketiga di situ yang saya highlight adalah business relationships are more complex and as a result business data are much more complex as well. Jadi yang dimaksud perubahan secara dramatis di sini adalah bahwa ternyata hubungan bisnis yang dialami oleh perusahaan itu menjadi semakin kompleks ya. Tidak hanya sesimpel seperti yang kita bayangkan perusahaan berinteraksi dengan satu vendor misalnya atau berinteraksi dengan satu customer, ya, tidak hanya sesederhana itu, tetapi kemudian relationship-nya menjadi semakin banyak dan semakin kompleks ya, semakin rumit. Nah, efeknya hubungan bisnis yang semakin kompleks ini menghasilkan data yang juga semakin kompleks. Data yang di-maintain oleh perusahaan itu menjadi semakin banyak, semakin tidak sederhana karena hubungan yang tidak sederhana tadi. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Nah, maka contohnya di poin yang berikutnya ini, for example, organizations must be prepared to segment their markets and to customize their products, which places much greater demands on organizational databases. Jadi kalau tadi saya mengatakan hubungan bisnis itu menjadi semakin kompleks ya karena memang sekarang ya, dari contoh yang saya pasang di sini, kalau kita bicara perusahaan bisnis itu tidak hanya sebatas perusahaan berinteraksi dengan customer seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi ternyata ada aktivitas-aktivitas yang makin rumit yang sekarang mereka lakukan, yaitu misalnya perusahaan harus membuat segmen pasar. Nah, membuat segmen pasar ini kan bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena secara konsep perusahaan berarti harus bisa membuat secara detail ya, konteks pasar yang mereka akan mereka geluti kan gitu ya. Ketika dibuat segmen pasar misalnya apakah barang yang mereka jual itu akan sesuai dengan kondisi di masing-masing
konsumen misalnya. Kemudian yang kedua sekarang ada model customizing. Ketika perusahaan bisa menawarkan produk-produk yang custom yang sesuai dengan keinginan tertentu dari setiap pelanggan tertentu juga. Nah, ini juga bukan hal yang sederhana. Produk yang customize itu secara karakteristik akan lebih rumit daripada produk massal. Kenapa? Karena kalau produk massal itu kan berarti perusahaan cukup membuat sekian banyak produk dengan spesifikasi yang sama, kemudian tinggal dilempar ke pasar untuk dibeli oleh konsumen. Tetapi ketika ada opsi untuk membuat produk yang custom, ya, ini berarti produknya sesuai dengan keinginan pelanggan, dan biasanya keinginan pelanggan itu akan berbeda satu sama lain. Nah, ini akan sedikit merepotkan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa hubungan bisnis itu sekarang menjadi kompleks itu karena seperti ini contohnya. Semakin banyak yang harus di-maintain oleh perusahaan berdasarkan aktivitasnya, maka konsekuensinya semakin kompleks juga data yang harus di-maintain oleh perusahaan dalam basis data. Itulah kenapa kemudian kita perlu memahami adanya konsep enhanced entity relationship atau model hubungan antar entitas yang bertingkat, yang ditingkatkan. Nah, maka ini ya yang mengantarkan sambungan dari kalimat saya yang terakhir tadi. To cope better with these changes, researchers and consultants have continued to enhance the ER model so that it can more accurately represent the complex data encountered in today's business environment. Jadi karena aktivitas bisnisnya semakin kompleks, yang menghasilkan data juga semakin kompleks, maka entity relationship diagram yang sederhana itu sudah nggak relevan, sudah tidak bisa menggambarkan hubungan antar entitas secara akurat. Nah, terus gimana? Nah, maka dari kalimat ini tadi, akhirnya muncullah konsep enhanced entity relationship model, atau model hubungan antar entitas yang ditingkatkan, yang bertingkat. Kenapa perlu enhanced entity relationship? Karena ketika hubungan bisnis itu menjadi semakin kompleks, maka perlu dibuat model hubungan antar entitas yang lebih akurat. Sehingga nantinya yang ditampilkan dalam enhanced entity relationship itu adalah model interaksi antar entitas yang sungguh-sungguh bisa merepresentasikan atau mewakili apa yang sebenarnya dialami oleh perusahaan. Ya, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu mempelajari ini, enhanced entity relationship model. Jadi ini pengembangan yang lebih detail dari entity relationship yang sudah kita bahas di chapter 2 kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan enhanced entity relationship? Hoover mengatakan enhanced entity relationship model is used to identify the model that has resulted from extending the original ER model with this new modeling construct. Jadi kalau kita menggambar enhanced entity relationship model itu sebenarnya kita menggambarkan model baru, ya, di mana model baru ini adalah hasil dari extension, ya, atau pengembangan dari entity relationship model yang sudah kita buat sebelumnya. Konteksnya seperti itu sebenarnya. Jadi kita dalam menggambar enhanced entity relationship model sebenarnya bisa berangkat dari entity relationship model yang sederhana, baru nanti kemudian kita kembangkan lebih detail. Ya, kalau ada tingkatan-tingkatan tertentu yang perlu kita tambahkan dalam model entity relationship-nya, baru kita tambahkan di situ. Nah, kenapa disebut enhance? Kenapa disebut sesuatu yang ditingkatkan, yang ada tingkatannya? Karena nanti dalam menggambar enhanced entity relationship agak sedikit berbeda dengan entity relationship model yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Maka kita diingatkan di poin yang terakhir sekaligus menutup video yang pertama ini, Hoover mengatakan the most important modeling construct incorporated in the EER model is supertype or subtype relationship. Disebut model yang bertingkat atau model yang ditingkatkan karena nanti dalam menggambar enhanced entity relationship itu kita akan mengenal istilah supertype dan subtype. Supertype itu berarti atas entitas level atasnya,
subtype itu entitas level bawahnya. Nah, ini yang harus kita gambar nanti. Ya, itulah kenapa kemudian disebut model hubungan antar entitas yang ditingkatkan, ya, atau enhanced entity relationship model. Nah, itu pengantar yang bisa saya berikan untuk video yang pertama ini. Maka setelah ini nanti akan kita mulai membahas secara lebih detail sebenarnya enhanced entity relationship model itu seperti apa. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Kita nanti ketemu di video berikutnya.